Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yono Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan kembali mengulas salah satu siswa berprestasi dari sekolah negeri yang ada di timur Pulau Dewata, Bali. Siswa yang duduk di bangku kelas 12 ini memiliki beragam prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, di mana remaja kelahiran Amlapura 21 November 2005 ini berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi, yakni menjadi runner-up 1 Duta Generasi Berencana Provinsi Bali, di mana sebelumnya ia juga dinobatkan menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Karangasem. Nah, pastinya penasaran kan siapa sih yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Amlapura, Karangasem. Igede Bangkit Jayendra Kosa, demikian nama lengkap Yuana, yang kerap disapa Bangkit merupakan salah satu siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di sekolahnya. Beragam prestasi telah diraih remaja yang duduk di bangku kelas 12 MIA 3 ini. Pada bulan Juni lalu, ia berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi, yakni menjadi runner-up 1 Duta Generasi Berencana Provinsi Bali. Sebelumnya, ia juga dinobatkan menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Karangasem. Bangkit menceritakan terjun dalam organisasi Generasi Berencana atau yang kerap disingkat dengan Genre sejak bulan Maret. Awalnya ia mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Karangasem tahun 2023. Di mana pada bulan Maret dan April, ia mengikuti tahap awal pemilihan Duta Genre Kabupaten Karangasem. Setelah melalui berbagai proses seleksi maupun wawancara, pada malam grand final ditetapkan bahwa Bangkit berhasil meraih juara 1 dan dinobatkan sebagai Duta Genre Kabupaten Karangasem kategori putra. Setelah lolos di kabupaten pada bulan Juni, ia mewakili Karangasem menuju pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Berbagai tahapan dilalui Bangkit dengan tenang dan optimis. Di tingkat provinsi, Bangkit berhasil meraih juara kedua dan ditetapkan sebagai runner-up 1 Duta Generasi Berencana Provinsi Bali. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Bangkit Jayendra Kosa. Saya akrab dipanggil Bangkit. Usia saya 17 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Amlapura, tepatnya di bangku kelas 12 SMA di kelas 12 MIA 3. Di sini saya telah mengikuti berbagai macam organisasi, salah satunya adalah Duta Generasi Berencana. Saya mulai terjun di Duta Generasi Berencana atau kerap disingkat dengan Genre sejak mulai dari bulan Maret dan April. Itu adalah tahap awal dari pendaftaran, lalu seleksi-seleksi awal berupa seleksi video, wawancara, tes tulis, dan berbagai tes lainnya, uji bakat, sehingga itu diseleksi dari 10 besar hingga ke 5 besar dan akan ditentukan melalui grand final. Ditetapkanlah Duta Genre, runner-up 1 dan runner-up 2, lalu ada juga Duta Motivator dan Inspirator Favorit. Dan saya juga terpilih menjadi juara 1 atau Duta Genre Kabupaten Karangasem kategori putra. Nah, setelah saya melalui proses yang di kabupaten, saya melaju ke tahap provinsi. Di tahap provinsi ini dimulai dari sekitaran bulan Juni, yang dimana pada proses awalnya adalah ketika duta-duta genre itu dipertemukan dari seluruh kabupaten, akan dikumpulkan menjadi satu di kantor BKKBN Provinsi Bali.
Nah, setelah dikumpulkan, mereka akan diseleksi. Pada saat itu berjumlah sekitar lebih dari 40 orang yang berupa pasangan. Ada pasangan itu dalam kategori putra dan putri itu seimbang jumlahnya. Nah, setelah mereka diseleksi, ditetapkanlah 10 besar finalis, 10 besar putra dan 10 besar putri. Setelah mereka ditetapkan melalui 10 besar itu, mereka akan menjalani proses karantina. Nah, saya sendiri karantina dengan teman-teman yang lainnya itu berkisar sekitar 5 hari. Ya, 5 hari. Di 5 hari itu kita dikarantina, dipantau aktivitas kita mendapatkan banyak sekali workshop, lalu ada juga tes-tes lainnya seperti tes tulis, wawancara tahap 2. Nah, ketika itu sudah dilalui, maka akan ditetapkan finalis 5 besar. Finalis 5 besar tingkat provinsi inilah yang akan kemudian diadu dalam grand final nantinya, sehingga bisa menghasilkan siapakah duta yang akan melaju ke tahap nasional. Nah, pada saat itu saya berkesempatan menjadi runner-up 1 Duta Gender Provinsi Bali Putra, atau bisa dibilang juara 2 dari kategori putra tersebut. Dalam melalui berbagai proses seleksi, Bangkit bersama duta gender lainnya di seluruh Bali harus mengikuti karantina selama 5 hari. Selama karantina, banyak hal yang Bangkit pelajari, serta banyak ilmu yang ia dapatkan melalui workshop maupun sosialisasi yang diberikan dari BKKBN Provinsi Bali maupun dari pihak OJK. Selain itu, Bangkit juga mendapatkan ilmu tentang public speaking, personal branding, dan berbagai hal lainnya yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Melalui ajang pemilihan duta gender ini, Bangkit semakin paham apa arti remaja, bagaimana seorang remaja harus melalui siklus-siklus kehidupan dengan menjadi remaja yang penuh rencana produktif, aktif, dan sehat. Jadi selama karantina saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, workshop, lalu ada juga sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti OJK, lalu materi tentang public speaking, bagaimana cara personal branding, bagaimana cara merawat diri. Itu banyak sekali saya dapatkan, sehingga tentunya itu sangat berguna bagi kehidupan saya sehari-hari. Manfaat yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya bisa lebih mengerti apa itu remaja, bagaimana saya melalui siklus-siklus kehidupan dari seorang remaja yang baik. Nah, maka dari itu, manfaat yang pertama itu dirasakan oleh diri sendiri, baru manfaat keduanya, saya bisa menyebarluaskan apa yang saya ketahui kepada orang banyak. Seperti sosialisasi kerap saya lakukan ke sekolah-sekolah untuk bersama-sama melalui tutor sebaya, saya bisa mengajak remaja-remaja tersebut menjadi seorang remaja yang penuh rencana, produktif, aktif, dan sehat. Seorang remaja harus memiliki sebuah perencanaan dari hal terkecil. Salah satunya, menghindari resiko-resiko yang kerap dialami remaja pada umumnya seperti merokok, pergaulan bebas, narkotika, dan seks bebas. Sebagai remaja, Bangkit telah membuat perencanaan hidup yang disesuaikan dengan apa yang ia inginkan. Perencanaan yang pertama adalah tentunya sebagai duta generasi berencana, saya tahu apa saja resiko-resiko yang kerap sekali dialami oleh remaja di pertumbuhan yang masih labil ini. Seperti saya telah mengetahui bahwa remaja itu sangat rentan terjerumus dalam perilaku-perilaku yang toksik. Maka dari itu saya akan menghindari itu seperti dengan cara tidak melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, tidak terjerumus dalam hal-hal seperti narkoba, lalu seks bebas, merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya harus kita jauhi. Itu adalah hal pertama yang saya rencanakan dalam kehidupan saya. Yang kedua, saya telah menetapkan apa tujuan saya ke depannya. Seperti halnya, ketika saya lulus SMA, saya akan berencana lanjut di kuliah kedokteran. Seperti itulah yang dinamakan dengan perencanaan hidup yang ditujukan kepada generasi-generasi supaya bisa menjadi seorang generasi remaja yang berencana. Nah, jadi perencanaan itu sangat penting karena ketika kita sudah merencanakan suatu hal, artinya kita telah meminimalisir apa saja yang akan menghambat hal-hal yang kita ingin capai. Karena ketika kita sudah membuat planning, kita bisa lebih fokus dalam mengerjakan hal itu, sehingga astungkare jika kita
direstui atau diberkati oleh Tuhan, proses kita akan lebih dimudahkan. Sebagai duta genre, Bangkit berkeinginan mengurangi angka stunting di Provinsi Bali. Meskipun seperti yang diketahui bersama, Bali memiliki angka stunting terendah secara nasional. Program tersebut direalisasikan dengan cara memberikan berbagai sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pencegahan stunting. Ia juga memberikan sosialisasi kepada teman-temannya di SMA Negeri 1 Amlapura terkait pencegahan pergaulan bebas, HIV/AIDS, pernikahan usia dini, serta hal lain yang berkaitan dengan kenakalan remaja dengan memberikan tutor sebaya. Sebagai duta genre, program yang saya canangkan itu yang pertama, saya ingin mengurangi angka stunting di Provinsi Bali. Karena seperti yang kita tahu, Provinsi Bali memang memiliki angka stunting yang terendah secara nasional, yaitu sebesar 8%. Tetapi ini juga terus harus diperhatikan, karena ketika kita sedikit saja lalai, maka angka stunting itu kemungkinan saja bisa terus bertambah. Sehingga seperti yang kita ketahui, stunting tersebut kan sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak, khususnya remaja, karena dapat memperlambat kinerja otak dan pertumbuhan badannya sehingga tidak bisa menjadi ideal. Maka dari itu saya berambisi atau saya memprogramkan program mencegah stunting ini di genre Provinsi Bali. Jadi peran saya kepada teman-teman khususnya di bidang sosialisasi, saya sudah sering sekali melakukan sosialisasi mengenai materi-materi seputar remaja, seperti halnya Triad KRR. Saya memberitahu apa saja risiko yang rentan dialami oleh remaja, seperti pernikahan dini, seks bebas, HIV, AIDS, narkoba, itu harus dihindari. Dan saya telah memberikan mereka tutor sebaya melalui teknik-teknik seperti teknik bermain, lalu ada juga dengan pengenalan-pengenalan secara langsung ke lingkungan sekitar apa saja dampaknya. Itu telah saya lakukan ke berbagai sekolah di Kabupaten Karangasem. Bangkit Jayendra Kosa dikenal sebagai salah satu siswa yang aktif dan komunikatif. Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Amlapura, Dwi Mega Wirawan merasa bangga atas prestasi yang diraih Bangkit, terlebih menjadi runner-up 1 Duta Genre Provinsi Bali. Pihak sekolah tentu mendukung segala aktivitas positif yang dilakukan para siswa, terlebih dengan prestasi yang diraih dapat diimbaskan ke siswa lainnya untuk terus mengasah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu perkembangan anak ini dari berbagai awalnya, yaitu mungkin bergabung dari ekstra paskibra, habis itu dia masuk dalam komunitas yaitu OSIS, sehingga dari sana mungkin anak ini berkembang dengan berbagai prestasi. Di samping jadi ketua OSIS, mungkin melalui event-event lomba debat kemarin juga ikut, yang selanjutnya ada LCC, dan kemarin yang paling membanggakan adalah di Duta Genre Provinsi Bali. Sekolah memberikan dukungan yang luar biasa, mensupport mulai dari proses pembinaan, baik yaitu dari memfasilitasi dari pendaftaran sampai pembinaan sampai mendampingi anak-anak itu untuk ikut berlomba gitu. Kami berharap bahwa semua siswa terus berprestasi untuk kedepannya. Kami dari pihak sekolah terus berpartisipasi untuk memfasilitasi semua, dan bahkan kami sekecil apapun prestasi yang diberikan oleh siswa, kami memberikan reward, dan bahkan itu menjadi sebuah motivasi anak-anak, khususnya yaitu salah satunya adalah Bapres, baju prestasi, itu menjadi idola bagi anak-anak untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak SMA Negeri 1 Amlapura. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi tayangan berbagai prestasi yang diraih remaja dengan nama panjang IGD Bangkit Jayendra Kosa. Tentu sangat membanggakan sekali ya. Nah pemirsa, semoga dapat menjadi inspirasi untuk para Yohana dimanapun berada. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan mengulas secara detail seperti apa sih kegiatan yang dilakukan Bangkit yang ternyata juga menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Amlapura Karangasem. Tentu setelah jeda para berikut, tetaplah bersama Yohana Max.
Yona Bali Gede Bangkit Jayendra Kosa merupakan salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Amlapura Karangasem. Selain berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, remaja yang duduk di bangku kelas 12 MIA 3 ini juga aktif mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya kini sedang aktif menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Amlapura Karangasem dan Ketua Forum Generasi Berencana Kabupaten Karangasem. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program serta agenda sekolah telah dilaksanakannya bersama para anggotanya. Seperti apa ya kegiatan yang dilakukan Bangkit dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya? Untuk informasi lebih lengkap kita saksikan berikut tayangannya. Yona Bali Gede Bangkit Jayendra Kosa merupakan anak pasangan Madebangun Jayadi dengan Igusti Ayu Juniati. Selain aktif dalam organisasi Generasi Berencana atau Genre sebagai Ketua Forum Generasi Berencana Kabupaten Karangasem, remaja kelahiran Amlapura 21 November 2005 ini juga aktif dalam organisasi di sekolah. Bangkit dipercaya menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Amlapura Karangasem. Diceritakan Bangkit terjun dalam organisasi siswa intrasekolah ini pada tahun 2022. Dengan menjadi anggota Subbela Negara yang menaungi kegiatan upacara bendera dan penegakan kedisiplinan di sekolah. Setelah mendapatkan pengalaman dalam kegiatan OSIS, di akhir tahun 2022 Bangkit mendapat rekomendasi dari kakak tingkatnya untuk menjadi salah satu calon pengurus OSIS. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Bangkit dipilih menjadi calon ketua OSIS. Berbagai program yang dicanangkan dan dikampanyekan Bangkit dapat meyakinkan siswa lainnya untuk memilih Bangkit menjadi ketua OSIS. Melalui proses pemilihan, Bangkit ditetapkan menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Amlapura. Salah satu program yang ia canangkan adalah membentuk suatu komunitas belajar sebagai wadah para siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tertentu. Dari program yang dibentuk, Bangkit bersama siswa lainnya berhasil meraih juara 2 dalam lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Provinsi Bali dan menjadi semifinalis 20 besar debat demokrasi tingkat nasional. Saya pertama kali terjun di OSIS yaitu pada tahun 2022 pada bulan Januari. Nah, ketika itu ada perekrutan OSIS dan saya pertama kali terjun di dunia OSIS itu menjadi seorang anggota di bagian Subsi Bela Negara. Subsi Bela Negara ini membahas tentang bagaimana OSIS tersebut membidangi hal-hal yang berurusan dengan upacara bendera dan penegakan kedisiplinan dan berkoordinasi juga dengan ekstra paskibra. Nah, setelah saya mendapatkan banyak pengalaman di bidang tersebut dan pada akhirnya di akhir tahun 2022, saya direkomendasikan oleh kakak-kakak yang menjadi inti OSIS sebelumnya untuk ikut menjadi calon pengurus OSIS. Dan dari situ juga saya telah diseleksi dari seleksi wawancara, lalu ada juga penyesuaian-penyesuaian yang dilihat oleh kakak-kakak senior terkait bagaimana perkembangan sikap saya dan lain sebagainya. Itu terus dipantau, sehingga saya pada saat itu ditetapkan menjadi calon ketua OSIS. Nah, setelah menjadi calon ketua OSIS, saya menjalani masa-masa debat ketua OSIS, lalu kampanye, dan lain sebagainya untuk mencari dukungan. Setelah pada akhirnya saya menjadi ketua OSIS, barulah saya mencanangkan apa program-program yang saya telah rancang sebelumnya untuk ditindaklanjuti. Dan program saya yang pertama itu adalah dengan membuat suatu komunitas-komunitas, yaitu komunitas yang dapat menampung siswa-siswa yang memiliki prestasi atau bakat di bidang tertentu untuk dikumpulkan menjadi satu. Tujuannya, misalkan kita memiliki siswa yang aktif dalam bidang debat, maka saya membuat komunitas debat untuk mengumpulkan seluruh siswa yang memiliki potensi di bidang public speaking, debat, dan bernalar kritis lainnya agar dikumpulkan dalam satu komunitas itu untuk mendapatkan suatu bimbingan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, jadi komunitas ini bisa dibilang lama-kelamaan akan beralih menjadi sebuah ekstrakurikuler. Itulah suatu program yang saya canangkan atau saya rencanakan pada saat menjadi ketua OSIS dan hingga saat ini sudah beberapa terrealisasikan.
Dalam menjalankan atau memimpin suatu organisasi, kata Bangkit, diperlukan suatu koordinasi serta komunikasi dan adanya kolaborasi yang baik bersama anggota untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Kolaborasi penting dilakukan, mengingat berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat dikerjakan oleh individu, melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Sebagai ketua OSIS kan juga bisa mengkoordinir anggota, dan di Duta Genre pun juga sama. Kita saling berkolaborasi dengan teman-teman untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pada kuncinya di organisasi baik OSIS ataupun Duta Genre, kolaborasi bersama anggota atau teman-teman itu sangat penting. Karena kita tidak mungkin bergerak sendirian, kita harus bisa saling membagi tugas, saling mendukung, saling memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kita bisa maksimal dalam penyampaian informasi ataupun arahan-arahan dari yang menaungi. Perkenalkan, nama saya Fayu. Saya adalah salah satu teman dari teman saya, yaitu Bangkit. Bangkit merupakan ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Amlapura. Keseharian dari Bangkit yaitu salah satunya menjadi pemimpin dalam salah satu organisasi SMA 1 yaitu OSIS. Nah, Bangkit merupakan saya sebagai anggota. Bangkit bisa dibilang pemimpin yang sangat bisa dijanjikan, baik dari visi misinya dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan seperti event-event, Bangkit memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Oleh karena itu, event-event yang dijalankan oleh organisasi kita bisa terjalin dengan baik dan benar. Harapan saya untuk Bangkit kedepannya bisa menjadi pemimpin organisasi yang bisa memajukan OSIS SMA Negeri 1 Amlapura di kancah provinsi. Berbagai prestasi yang diraih para siswa, khususnya siswa di SMA Negeri 1 Amlapura Karangasem, tentu tidak terlepas dari dukungan serta fasilitas yang diberikan sekolah di bawah kepemimpinan Iketut Marta Aryana. Pihaknya merasa bangga atas prestasi yang diraih salah satu siswanya, yakni Bangkit Jayendra Kosa. Prestasi yang diraih diharapkan dapat diimbaskan kepada teman-temannya di sekolah untuk dapat memotivasi siswa lainnya dalam meningkatkan prestasi. Bangkit Jayendra adalah ketua OSIS. Dalam proses pemilihan ketua OSIS saya amati prosesnya. Di sana kan terjadi debat. Dia memiliki kemampuan yang bagus dalam hal mensosialisasikan program-program sekolah seandainya dia terpilih jadi ketua OSIS, dan terbukti dia terpilih jadi ketua OSIS. Kemudian ada lomba yang dia ikuti sesuai dengan informasi yang ada. Ternyata dia juga bisa mengalahkan calon-calon yang sifatnya dari perguruan tinggi. Di Provinsi Bali dia runner up 1 atau juara 2. Nah, di sana juga saya mengamati langsung kemampuan komunikasi dan kolaborasi dari Bangkit Jayendra ini luar biasa. Dan saya bangga, satu sisi dia sebagai ketua OSIS, sisi yang lain dia memiliki prestasi di tingkat provinsi. Harapan saya dengan dia sebagai ketua OSIS kemudian memperoleh informasi seperti Duta Genre, materi-materi yang dia peroleh dalam Duta Genre itu disebarkan secara masif kepada teman-temannya, sehingga dia benar-benar sesuai dengan sebutannya Duta Genre, yaitu Duta Generasi Berencana. Maka remaja-remaja SMA Negeri 1 Amlapura dengan memperoleh ilmu yang baik nanti dari Bangkit ini akan menjadi benar-benar semua siswa SMA Negeri 1 Amlapura memiliki rencana yang baik di dalam meraih cita-cita, termasuk mencapai, mensukseskan dan mensejahterakan keluarga yang akan dibentuk. Sekali lagi, dia sebagai ketua OSIS, termasuk dia juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa SMA SMK di Bali sebagai bentuk implementasi dari program Genre Provinsi Bali itu.
sebagai remaja yang penuh perencanaan. Bangkit berharap kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu dirinya kelak dalam mewujudkan semua perencanaan yang telah ia susun. Bangkit juga berpesan kepada teman-temannya untuk berani mencoba berbagai hal baru yang sifatnya positif agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya berharap dengan ini kemampuan-kemampuan pribadi saya seperti kemampuan berpublic speaking, lalu kemampuan bernalar kritis, mencari informasi dan lain sebagainya itu bisa saya kembangkan. Sehingga ketika itu sudah maksimal, saya rasa itu cukup membantu dalam persiapan saya mencari dunia kerja nanti. Pesan saya kepada teman-teman, yang pertama itu jangan sampai tidak berani mencoba. Kita harus berani mencoba hal-hal baru dan tidak boleh menyerah. Dan apapun hasilnya harus kita tetap syukuri, jadikanlah itu pengalaman bukan penyesalan. Lebih baik kita menyesal karena telah mencoba daripada menyesal karena tidak telah mencoba sama sekali. Pesan saya sebagai duta genre yaitu yang pertama, marilah kita sebagai remaja, kita harus mengerti bagaimana cara menjadi dewasa yang baik. Dalam artian kita tidak terpengaruh dalam hal-hal negatif seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama meminimalisir apa yang menjadi hal-hal yang berbahaya bagi remaja, dan ayo kita bersama-sama meningkatkan skill-skill positif yang bisa kita kembangkan di lingkungan masyarakat sehingga menjadi seorang insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas JAWE dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.